Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Rismayah dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat 10 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang alga. Alga adalah tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk tali yang beragam, uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Alga bentik atau makroalga dapat hidup di perairan, air tawar, dan laut. Makroalga adalah tumbuhan tidak berpembuluh yang tumbuh melekat pada substrat di dasaran laut. Tumbuhan tersebut tidak memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji sejati. Makroalga terbesar di daerah litoral dan sublitoral. Daerah tersebut masih dapat memperoleh cahaya matahari yang cukup sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung. Makroalga menyerap nutrisi berupa fosfor dan nitrogen dari lingkungan sekitar perairan. Lalu ada ciri-ciri alga atau ganggang. Yang pertama itu ukuran dan bentuk tubuh alga. Tubuh alga atau ganggang ada yang bersel satu uniseluler dan ada pula yang bersel banyak multiseluler. Ukuran tubuh alga bervariasi, mulai dari yang mikroskopis berukuran 8 mikrometer hingga yang makroskopis berukuran 60 meter. Alga atau ganggang memiliki bentuk tubuh yang tetap karena sel-selnya memiliki dinding sel. Ganggang mikroskopis terdiri dari satu sel dengan bentuk yang bervariasi, yaitu bulat, oval, kotak, segitiga, batang, dan seperti bintang. Sedangkan ganggang yang makroskopis itu terdiri atas banyak sel dengan bentuk yang bervariasi, yaitu seperti benang atau filamen, lembaran menyerupai rumput, dan tumbuhan tingkat tinggi. Ini adalah contoh gambar alga atau ganggang mikroskopis dan ganggang makroskopis. Lalu yang kedua itu struktur tubuh alga atau ganggang. Sel ganggang memiliki struktur mirip sel tumbuhan, yaitu bersifat eukariotik, memiliki membran inti, serta memiliki dinding sel dan kloroplas. Alga atau ganggang juga memiliki klorofil, memiliki tambahan pigmen fotosintetik lainnya yaitu karoten kuning kemerahan, xanthofil kuning, phycoerythrin merah, phycocyanin biru, dan fucoxanthin coklat. Cara hidup dan habitat alga atau ganggang. Alga atau ganggang hidup di habitat yang lembab, basah, atau perairan, baik itu di air tawar ataupun di air laut yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Gangguan yang hidup melayang-layang di dalam air disebut neuston, sementara ganggang yang melekat di dasar perairan atau melekat pada organisme lainnya itu disebut dengan bentik. Lalu peran alga atau ganggang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, ganggang hijau merupakan sumber dari fitoplankton yang difungsikan sebagai pakan ikan dan hewan air lainnya. Yang kedua, ganggang coklat mengandung yodium dengan mengandung natrium, fosfor, nitrogen, dan kalsium yang dimanfaatkan sebagai suplemen untuk hewan ternak. Mengandung asam alginat sebagai pengental produk makanan, industri, dan alat-alat kecantikan, yaitu laminaria, makrositis, acopilum, dan fucus. Yang ketiga, ganggang merah dimanfaatkan untuk makanan suplemen kesehatan, yaitu porphyra, sumber makanan Rhodymenia palmata, pembuatan agar gelidium, dan penghasil keragenan pengental es. Yang keempat, dinding sel diatom mengandung zat kresik pada ganggang keemasan yang berguna untuk industri, misalnya bahan penggosok, penyaring, bahan isolasi, dan industri kaca. Lalu ada reproduksi alga atau ganggang. Alga atau ganggang bereproduksi secara aseksual vegetatif dan seksual generatif.
Ada ganggang yang hanya mampu bereproduksi secara aseksual, misalnya Euglena yang melakukan pembelahan biner. Lalu ada pula ganggang yang bereproduksi secara aseksual dan seksual, misalnya Spirogyra. Yang pertama itu reproduksi aseksual pada alga atau ganggang. Itu yang A. Pembelahan biner, B. Fragmentasi, C. Pembentukan spora vegetatif. Yang kedua, reproduksi seksual pada alga atau ganggang. Yang pertama, A. Konjugasi, B. Singami atau isogami, dan C. anisogami. Lalu ada klasifikasi ganggang atau alga. Alga atau ganggang dapat diklasifikasikan berdasarkan pigmen dominan, keberadaan dan komponen penyusun dinding sel, jenis cadangan makanan yang disimpan, dan keberadaan flagela. Beberapa ahli biologi mengklasifikasikan ganggang menjadi 6 filum. Yang pertama, Euglenoid atau Euglenophyta. Euglenoid adalah ganggang uniseluler, memiliki bintik mata berwarna merah stigma, tidak memiliki dinding sel, memiliki flagela, dan dapat bergerak aktif seperti hewan, tetapi memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis seperti tumbuhan. Yang kedua ada Chrysophyta atau ganggang keemasan atau ganggang pirang. Chrysophyta adalah ganggang yang memiliki pigmen dominan dari fat karoten berupa xanthophyll warna kuning dan pigmen lainnya yaitu klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan fukosantin yaitu warna coklat. Lalu ada yang ketiga Pyrophyta atau ganggang api. Pyrophyta atau ganggang api adalah alga uniseluler yang menyebabkan air laut tampak bercahaya di malam hari karena sel-selnya mengandung fosfor. Yang keempat ada Colophyta atau ganggang hijau. Colophyta adalah ganggang yang berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan klorofil A dan klorofil B serta pigmen tambahan karoten warna kuning kemerahan dan xanthophyll warna kuning. Yang kelima ada Phaeophyta atau ganggang coklat. Phaeophyta adalah ganggang yang hidup di laut berwarna coklat karena mengandung pigmen dominan fokusantin yaitu warna coklat yang menutup pigmen lainnya yaitu klorofil A, klorofil C, dan xanthophyll. Dan yang terakhir ada Rhodophyta atau ganggang merah. Rhodophyta adalah ganggang yang berwarna merah karena mengandung pigmen dominan phycobilin yang terdiri atas phycoerythrin atau merah dan phycocyanin warna biru, serta pigmen lain yaitu klorofil A, klorofil D, dan karoten. Demikianlah penjelasan singkat PPT saya kali ini. Jika kalian menyukai video yang saya buat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.